warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, apa tanda-tandanya orang mukmin sejati? Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab dari pertanyaan tadi, yaitu apa tanda-tanda orang mukmin yang sejati. Saya jawab bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tanda orang mukmin yang sejati pada sekali. Di antaranya saya sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun." Kata Allah, innamal mu'minuna, bahwasanya orang-orang mukmin itu tandanya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut asma Allah wajilat qulubuhum, maka bergemetar takut apa hati mereka. Artinya bukan ketika ada orang menyebut nama Allah hati mereka itu langsung takut, tidak hanya itu. Namun yang dimaksud itu apabila disebut asma Allah, nama Allah, atas nama Allah, termasuk hukum-hukum Allah, wajilat qulubuhum, maka takut hati mereka. Takut itu melaksanakan hukum-hukum Allah, yang diperintah itu dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iman, apabila dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, zadatkum, maka menambah ayat-ayat Allah itu kepada mereka apa namanya, bertambah iman. Kalau dibacakan ayat Allah atau membaca atau dibacakan ayat Allah, maka akan bertambah atau bertambah imannya. Jadi kalau orang jarang mendengar bunyi Al-Quran, atau bahkan orang yang tidak tahu membaca Al-Quran atau belum tahu baca Al-Quran, apakah iman mereka itu akan bertambah? Tetap akan bertambah, karena ayat-ayat Allah yang harus dibaca itu bukan hanya yang tertera di dalam Al-Quran, bahkan ayat Allah Ta'ala itu banyak di muka itu. Jangan sampai keluar ayat Allah yang ada di badan kita, itu perlu dibaca. Betapa warna dan bentuknya satu, tapi bisa berubah karena lain tempat. Contohnya adalah bulu. Ketika bulu itu ada di kepala, dinamakan rambut. Setelah ke bawah sedikit di muka dikatakan alis, dan bulu turun lagi dikatakan kumis, turun lagi dikatakan
dan perlu dipikirkan, direnung. Semuanya tidak sama dan fungsinya berbeda. Walaupun rambut itu bentuk dan jenisnya sama, cuma panjangnya dan sama. Kalau rambut bisa sampai 10 cm, 20 cm, 50 cm, bahkan ada cacatnya. Tapi kalau alis, tidak ada yang sampai 5 cm. Dan itu perlu disyukuri. Andai kata sama dengan rambut yang di kepala, walaupun tempatnya sama-sama di kepala, itu dipanjangkan seperti rambut yang di atas kepala. Betapa repotnya kita melihat sesuatu yang ada di dunia dan terus, dan perlu dipikirkan apa fungsi daripada tubuh, apa fungsi daripada gigi, apa fungsi daripada itu. Semuanya tanda kebesaran Allah. Kalau dipikir, kalau gigi diletakkan paling luar, betapa takutnya kita. Lebih dia diletakkan yang paling luar, kemudian dan untuk tahu, merasakan, walaupun berdekatan, tidak berfungsi seperti lidah. Kalau di lidah bisa merasakan apa itu asin, manis, pedas, dan lain-lainnya, dan itu adalah tanda kebesaran. Kalau orang membaca itu, maka tambah iman. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya yatawakkalun, mereka itu berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawakal itu istilahnya setelah ikhtiar. Setelah ikhtiar, mana ini kalau dekat pemilihan yang mau dipilih, mana yang lebih banyak maslahatnya, itu dipilih. Kemudian setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pilihan kita itu belum tentu sesuai dengan harapan, maka oleh karena itu kita serahkan kepada Allah. Itu aja, belum dikatakan mukmin yang sejati. Terusannya alladzina yuqimuna shalah, mereka itu sama-sama melakukan sholat 5 waktu, tidak pernah putus, tak pernah lobang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang terakhir wa mimma razaqnahum, dan sebagian daripada sesuatu yang aku berikan, artinya harta benda, yunfiqun, mereka itu menafkahkan. Perlu diketahui bahwa dalam firman Allah Ta'ala itu tidak menyuruh memberikan semua harta benda yang kita miliki. Yang disuruh oleh Allah Ta'ala mimma razaqnahum, sebagian dari sesuatu yang aku berikan. Berarti Allah Ta'ala sudah menilai betapa keperluan orang, keperluan istri, keperluan anak, dan keperluan keluarga yang lain. Kemudian tak menyisihkan sebagian diberikan kepada orang. Ulaika umul mu'minun haqqan, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Jadi bagaimana orang Islam yang orang mukmin yang sejati itu, lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka itu mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya tinggi, derajatun, beberapa derajat inda rabbihim, di sisi nanti di akhirat. Wa maghfiratun, dan mereka itu mempunyai pengampun, jadi semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yaitu rezeki yang
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang mukmin yang sejati, sehingga nanti di akhirat kita bisa berkumpul dan bisa mendapatkan derajat yang tinggi dan rezeki yang enak, yang nyaman. Amin ya rabbal alamin. Inilah jawaban dari saya tentang pertanyaan kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.